Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melakukan operasi teknologi modifikasi cuaca atau TMC untuk mengantisipasi potensi dampak cuaca hujan berintensitas tinggi. Ya, TMC ini menggunakan bahan semai natrium klorida NaCl atau garam yang diangkut dan ditebarkan ke bibit awan dengan menggunakan pesawat. Dan untuk mengetahui bagaimanakah proses pelaksanaan dari modifikasi cuaca atau TMC ini, kami telah terhubung dengan Kadispen TNI Angkatan Udara Marsma Indan Gilang Buldiansyah. Selamat malam Pak Kadispen, Pak Indan. Selamat malam. Selamat malam Mbak Herlina dan juga Mas Fadli. Ya, terima kasih Pak sudah menyempatkan waktu. Baik, Pak, ini terkait dengan teknologi modifikasi cuaca, kami ingin mengetahui bagaimanakah sebetulnya metodenya, terutama terkait dengan bagaimana proses penebaran garam ke atas awan dan apa yang menjadi faktor kendala terbesar dalam proses tersebut. Ya, pertama mungkin saya perlu sampaikan di awal ya bahwa teknologi modifikasi cuaca ini adalah instruksi dari Panglima TNI atas permintaan dari BNPB ya. Kemudian Kepala Staf Angkatan Udara menyiapkan alutsista yang diperlukan untuk melaksanakan teknologi modifikasi cuaca. Jadi kegiatan ini sudah dilaksanakan mulai hari Minggu yang lalu ya, mulai tanggal 21. Kemudian hari ini sudah hari kelima dilaksanakan teknologi modifikasi cuaca dan kita evaluasi ini cukup efektif mengurangi curah hujan yang terjadi di wilayah Jabodetabek. Jadi untuk kegiatan itu sendiri, Angkatan Udara untuk kegiatan kali ini menyiapkan 2 pesawat. Ya. Satu pesawat adalah CN-295, kemudian yang satu lagi adalah satu KASA 212 dari Skadron 4 Lanut Abdurrahman Saleh. Kemudian secara teknis pesawat tersebut disiapkan, memang didesain untuk bisa melaksanakan modifikasi cuaca dengan memuat kontainer ataupun konsol khusus untuk TMC. Kemudian diisi dengan natrium klorida atau garam ya. Untuk pesawat CN-295 ini bisa mengangkut sampai dengan 2.400 kg. Kemudian pesawat tersebut diterbangkan ke daerah yang ada potensi awan. Jadi, lokasi awan yang tepat ini adalah atas informasi ataupun analisis dari BPPT. Jadi kegiatan TMC ini adalah sinergi antara BNPB, kemudian BPPT dan juga TNI Angkatan Udara. Jadi informasi tentang keberadaan awan yang berpotensi untuk hujan, jatuhnya hujan ini didapat dari BPPT atas hasil analisa. Dan kru pesawat Angkatan Udara menerbangkan pesawat menuju ke awan yang berpotensi hujan, diturunkanlah di tempat yang kita inginkan. Nah, untuk operasi selama 5 hari ini, BPPT ataupun BMKG mendeteksi adanya potensi awan yang berada di Selat Sunda. Ya. Sehingga pesawat diterbangkan ke sana, kemudian disemai, sehingga hujan yang diprediksi akan masuk ke wilayah daratan atau Jabodetabek, ini bisa dipercepat turunnya di daerah Selat Sunda. Ini yang kita lakukan selama 5 hari ini. Daerah yang kita target kita adalah tergantung bergeraknya awan. Selama 5 hari ini kita menyemai garam di daerah Selat Sunda, kemudian di daerah Kabupaten Lebak ya di Provinsi Banten dan juga sampai di Pelabuhan Ratu. Ini kita sekali misi kita membawa garam 2.400 kilo disemai dan bisa menurunkan hujan di tempat yang kita inginkan. Di ketinggian kurang lebih antara 10.000 sampai 12.000 feet. Demikian Pak Haji. Baik Pak, untuk ketinggian sendiri tadi disebutkan apakah itu ketinggian yang maksimal ataukah memang ada ketinggian-ketinggian khusus untuk penyemaian garam ini Pak? Jadi untuk ketinggian kita disesuaikan dengan pertumbuhan awan ya. Jadi prinsipnya garam itu disemai bisa di atas awan, bisa juga di awan itu sendiri gitu. Jadi artinya pesawat itu masuk ke daerah yang berawan. Ada prinsip-prinsip yang harus dilakukan, ini yang dipahami oleh kru pesawat ataupun dari informasi dari BPPT. Jadi sebagai informasi di dalam pesawat TMC sendiri itu ada personil dari BPPT atau kita sebut dengan flight analysis, dia ikut terbang dan ikut memberikan informasi di mana awan yang tepat untuk disemai. Jadi ketinggiannya variatif ya, antara 10.000 sampai
12.000. Yang kita lakukan dalam 5 hari ini, kita terbang di antara range altitude tersebut ya, antara 10.000 sampai 12.000 feet. Ya, tentu bukan pekerjaan yang mudah. Ya, tentu ini bukan pekerjaan yang mudah begitu ya, Pak Kadispen. Apa sebetulnya kendala terberat? Kalau tadi dijelaskan ada prinsip-prinsip tertentu harus diukur mana kemudian awan yang tepat untuk disemai dan sebagainya. Tapi apa sebetulnya kendala terberatnya dari semua proses itu? Sejauh ini sih saya kira sudah bisa kita kalkulasi ya. Kendala-kendala tersebut. Pertama, dengan teknologi yang dimiliki oleh BPPT, sebelum terbang kita sudah bisa mengidentifikasi atau melokalisir di mana potensi awan yang bisa diturunkan hujan. Itu saya kira itu sepanjang teknologi itu bisa, itu akan sangat memudahkan bagi kru pesawat. Kemudian yang kedua, tentu resiko terbang itu selalu ada, apalagi kita terbang menuju ke daerah yang berawan seperti itu ya. Itu tapi tentu saja ini ada pelatihan dan juga ada knowledge terkait hal ini sehingga kru tentu saja akan mengkalkulasi segala resiko itu sehingga semua misi, semua kegiatan penerbangan dalam rangka TMC ini bisa dilaksanakan dengan aman dan tentu saja misinya berhasil. Saya kira ini adalah bentuk sinergi kita ya Angkatan Udara dengan BPPT dan tentu saja kita menginginkan banjir tidak terjadi lagi ya di daerah Jabodetabek. Itu dengan cara mengurangi curah hujan yang masuk ke daerah Jabodetabek. Demikian Pak Diana. Ya, baik Pak Kadispen, tadi selain pada saat proses penebaran atau penyemaian garam itu tentu menjadi ranah dari teman-teman di TNI Angkatan Udara untuk menilai bersama dengan teman-teman di BPPT tentu saja. Tapi pertanyaan berikutnya sebetulnya juga menjadi barangkali pertanyaan publik, dalam kondisi seperti apa modifikasi cuaca ini betul-betul sudah diperbolehkan? Karena tentu ketika memodifikasi cuaca di tempat tertentu barangkali ada risiko di tempat yang lain begitu. Ya, jadi ini semuanya itu adalah hasil asesmen ya. Artinya semua dikalkulasi, diperhitungkan di mana lokasi yang ideal untuk diturunkan hujan tersebut. Ya tentu saja apa yang disampaikan Mbak Herlina tadi betul. Jadi jangan sampai kita menurunkan hujan terus menimbulkan kesulitan di daerah tersebut ya atau jadi hujan. Tentu saja ini kalkulasi ini sudah masuk dalam perencanaan dan asesmen dari tim BPPT. Sehingga apa yang kita kerjakan ini betul-betul tidak menjadi bencana di tempat lain atau banjir di tempat lain. Saya kira ini sudah dikalkulasikan. Dan sebagai informasi, selain kita menghindari curah hujan yang besar, kita juga menghadirkan hujan di tempat yang kita inginkan pada saat kita melaksanakan TMC untuk mengantisipasi atau menanggulangi kebakaran hutan. Itu yang kita lakukan juga di daerah-daerah yang terdampak kebakaran hutan. Jadi modifikasi cuaca ini bisa kita gunakan di berbagai kegiatan. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang kita harapkan ini bisa dengan adanya teknologi modifikasi cuaca ini dapat meminimalisir bencana-bencana yang ada terjadi di Indonesia khususnya. Terima kasih banyak Marsikal Pertama TNI Indan Gilang Buldansyah selaku Kadispen TNI Angkatan Udara sudah berdiskusi bersama kami di Klik Indonesia Malam. Terima kasih, selamat malam Pak. Terima kasih Pak, selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih.